Bang Teddy, Ya. ingatkah Anda bahwa yang dipersoalkan mahasiswa itu bukan melulu soal 3 periode, tapi soal menstabilkan harga kebutuhan pokok. Kemudian Kesejahteraan, Bang konflik Teddy. agraria, masalah IKN, itu poin-poin dari tuntutan mahasiswa, Bang Teddy. Betul, sangat betul. Cuma yang naik ini kan soal itu, 3 periode. Itu yang memancing orang untuk datang ke jalan itu kan 3 periode. Dan juga kesejahteraan ya Bang. Nah, soal kesejahteraan nih, saya cerita ya soal kesejahteraan ya. Kemarin saya cerita, coba kalian nonton film G30 SPKI, saya bilang. Ya. Di film G30 SPKI itu dibuat tahun berapa? Di situ ada percakapan, ya, ada seorang bapak dan ibu, dia mengeluhkan dan pernyataannya begini nih, kurang lebihnya. Zaman sekarang itu zaman susah. Ya. Rezim ini sulit dan segala macam. Jadi dia mengeluh bahwa di era itu, era yang sangat susah, apa-apa mahal. Ya, coba bayangkan itu di tahun berapa tuh, zaman PKI, 60-an atau berapa, 65. Maka saya bilang subjektif ya kalau seandainya kita menilai soal itu, karena di tahun segitu pun ada orang yang punya kemampuan ekonomi yang lebih. Nah di rezim selanjutnya, di rezim Soeharto ada juga. Rezim Pak Habibie, Bu Mega, Pak Gus Dur, SBY dan sekarang. Jadi kalau mau bicara kesejahteraan, makanya kadang-kadang saya suka bercanda. Ada orang yang memang dari zaman Soeharto memang males, ya hidupnya malas bekerja dan segala macam, dia susah sampai zaman SBY. Ketika di zaman Jokowi dia teriak karena dia sudah tidak sanggup dengan kesulitan hidup. Nah itu kan bukan salahnya rezim ini, tapi gobloknya dia gitu, karena malas. Nah jadi fokus lagi pertanyaannya soal kebebasan ini. Saya mau tanya ke kawan mahasiswa BMSI ini. Kak Harudin, Bang. Kak Harudin ya, bahwa di manakah kamu merasakan bahwa kebebasan, karena kan tadi sampai terpotong di kebebasan ya. Kebebasan kalian yang dipermasalahkan selama ini sama kalian. Adakah kebebasan kalian yang dikebiri oleh negara ini? Oke, langsung saja kita tanyakan. Kak Harudin silahkan ditanggapi. Baik, terima kasih. Pada Bang tadi pertama terkait tentang BMC tadi mungkin bisa dicek aja Instagram @_SI. Bagaimana di sana tuntutan ada 12 tuntutan aksi pada tanggal 21 Oktober 2021, 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Kemudian tanggal 28 Maret 6 tuntutan dan tanggal 11 April itu 4 tuntutan kepada wakil rakyat. Jadi memang kita bergerak bukan hanya tentang penundaan pemilu atau 3 periode. Baik terkait tentang kebebasan, ya silakan dilihat, kita juga bisa lihat berita bagaimana diangkat judul polemik Presiden Jokowi minta kritik, bagaimana hari ini kita mengkritik dihadapkan dengan dua hal. Yang pertama adalah buzzer, yang kedua adalah dibayangi seruan terkait ancaman pidana Undang-Undang ITE. Artinya kan di sini kenapa tadi membandingkan dengan Orde Baru, kita tadi poinnya adalah jangan sampai kita mundur. Hari ini kan bagaimana kita menyampaikan pendapat, dan teman sejati itu adalah yang berani mengatakan yang dengan salah gitu kan. Hari ini kita mengkritisi bagaimana poin terkait tentang kesejahteraan. Tadi tentang kebebasan, tentang kesejahteraan bagaimana. Mas Harudin, Anda pengguna media sosial bukan? Ya bagaimana saya menggunakan media sosial saya. Anda pengguna media sosial, saya tanya dulu. Jawab sesuai dengan ini. Diretas, Bang Teddy. Saya ini yang katanya pendukung Jokowi, ya. Kalau bisa mungkin di sejarahnya orang yang diretas akunnya 2 kali dan tercepat mungkin di dunia. Nggak ada waktu 2 hari diretas lagi akun baru saya, ya. Oke. Jadi kalau soal itu bisa saja Anda nggak bisa membuktikan bahwa itu rezim, ya. Kedua, Anda pengguna media sosial ya, maka Anda itu buzzer. Karena pengguna media sosial itu adalah buzzer. Ketika Anda menuduh buzzer, saya tertawa dengan Anda. Ya, Berarti Bang, Anda menuduh diri Anda sendiri. Bicara, ya. Kedua, saya cuma mau tanya kebebasan, saya mau tanya kebebasan apa ya yang dikebiri terhadap Anda. Ini langsung dijawab Bang Teddy. Jawab Kita berikan langsung. kesempatan. Oke, silakan Kak Har. Baik, ya terkait tentang kebebasan, kita jangan sampai mundur. Tadi kan sudah disampaikan berapa banyak aktivis yang hari ini dikriminalisasi ketika mengkritik. Bahkan Bang Masinton hari ini kan aktivis dikriminalisasi. Ya bagaimana saya mau berbicara? Berikan durasi yang adil. Kita Bang Teddy. selesaikan, Bang Teddy. Nanti kalau Anda ingin menyanggah silakan. Iya, Mas silakan, Harudin Kak. silakan, dihabiskan. Ya, ini kan belum saya sampaikan terkait tentang hal tersebut. Jadi memang
bagaimana hari ini tentang kebebasan tadi disampaikan, bagaimana hari ini aktivis yang mengkritik pemerintah itu dibayangi oleh dua hal, ancaman undang-undang ITE itu terkait tentang kebebasan. Tentang kesejahteraan saya perlu sampaikan juga bagaimana hari ini mahasiswa bergerak di jalan itu artinya ada hal yang tidak baik-baik saja, bagaimana hari ini faktanya kebutuhan, ketersediaan bahan pokok itu naik. Dari minyak goreng, BBM naik, gas kode sudah naik, ya kan? Dan lain sebagainya, dan bahkan listrik pun naik juga. Dari utang negara 7.014 triliun, penambahannya 4.923 triliun, 1,1 juta orang, yaitu menurun kemiskinan itu selama 7 tahun ini 1,1 juta orang. Dan pengangguran itu adalah 7,27 juta jiwa. Artinya kan dari sebanyak 4.923 triliun itu, itulah hasil yang baru dihasilkan terkait tentang zaman presiden saat ini. Artinya kan tentang bagaimana terkait tentang kesejahteraan, tentang kesenjangan sosial juga, bagaimana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kahar. Jadi memang itu yang poin yang mau kami sampaikan. Iya. Kahar. Saya rasa apa yang disampaikan BMC ini benar adanya. Karena kegelisahan BMC ini kan kegelisahan kita bersama. Maksud aku gini, Yang jangan benar bagian juga, mana? kenapa? Bang? Yang benar bagian mana? Banyak beberapa bagian yang benar. Oke, diantaranya. Saya dalam hal ini harus menegaskan posisi batin politik saya. Karena kegelisahan ini sebenarnya kegelisahan presiden juga. Persoalan pembungkaman, kesejahteraan dan sebagainya. Problem yang tadi yang kita kritik adalah ketika dia menyampaikan bahwa di eranya Orde Baru itu ada kebebasan. Problemnya itu. Tapi hari ini enggak gini, lu dengar dulu, Bang. Saya tidak membicarakan mengenai hal yang lain. Pertanyaan saya jelas. Saya orang yang simpel. Ketika saya bicara soal A, ya jawab soal A. Ya gini, pertanyaannya juga, kasih juga dia menyampaikan secara utuh. Itu lebih fair daripada Bung Teddy membantah. Gitu. Gini, kita Karena dia pernah tidak mengalami menjawab hal pertanyaan saya. yang pernah dilakukan oleh kawan-kawan BMC. Kita harus hormatin dong. Gitu loh. Jangan juga kita mengkerdilkan atau mengunderestimate apa yang sudah mereka lakukan. Memang mereka Saya gini, turun ke saya jalan dalam hal tanpa ada ini ilmu. pada Emang, posisi Pak, mendukung saya bisa gerakan menjelaskan mahasiswa. itu. Gerakan mahasiswa yang harus kita dukung. Karena kegelisahan mereka ada kegelisahan kita. Kegelisahan anak saya, kegelisahan istri saya. Kegelisahan bangsa ini semua. Kalau soal kegelisahan, hari ini kita masih gelisah. Itu fakta. Tapi kita membicarakan soal kenapa mereka turun ke jalan. Ketakutan Ya? kelompok pro demokrasi hari ini untuk menyampaikan pendapat. Fakta adanya bahwa mereka tidak nyaman di era hari ini. Itu harus diakuin, Ted. Jangan juga enggak. Gini, contoh yang sederhana korbannya adalah gue langsung ini. Oke. Saya langsung menjadi korban terhadap penyimpangan kekuasaan itu sendiri. Contohnya Bang, Contohnya, disebutkan secara gamblang. ketika orang menyampaikan, melakukan tindakan hukumnya, melakukan pembelaan, bukan pembelaan, menjadi saksi meringankan di kasus Munarman yang dilindungi oleh undang-undang, saya besok dicap teroris dan bahkan hak bekerja saya, dicopot. Yang mencap teroris Itu siapa? keji sekali. Ya ini kekuasaan dong. Harus gini, pemerintah ini mewakili namanya kekuasaan. Oke, kita membicarakan kalau kasus Anda, siapa yang Ini enggak, hanya siapa yang titik, Bos. siapa yang menuding Anda teroris itu apakah pemerintah? Bagian dari mereka yang mengorkestrasi kekuasaan ini. Artinya bukan pemerintah. Betul, tapi Ya. pemerintah melaksanakan apa yang diorkestrasikan. Ya, saya tidak masuk itu. Saya cuma menyatakan Betul, bahwa Bung yang Teddy tidak terlibat memberikan dalam hal label itu. Tapi tidak. gini, Ted, Ah. harus objektif juga melihat apa Saya yang sangat disampaikan oleh objektif kawan-kawan orangnya. mahasiswa ini. Enggak, makanya Kita saya bilang, jangan saya juga fokus. mengofensif sikap politik kita. Saya melihatnya ada kesan mengunderestimate kawan-kawan Memang, yang karena berjuang. mereka memang tidak punya ilmu. Saya bisa punya data menyatakan seperti Tapi itu. tidak baik juga begitu Ya. dong. Faktanya Jangan begitu. itu nggak bagus, Ted. Nggak boleh, nggak bagus. terlalu Ted. sombong, Nggak bagus. nggak punya Itu ilmu nggak dari bagus, Ted. mana. Memang, saya Gitu bisa loh. mengatakan itu. Kita boleh tidak sepakat, tapi jangan begitu Ilmu sikap apa yang kita. kau Itu punya? tidak Udah, fair. ya. Itu Dia tidak nggak fair. bisa sampai Udah. mahasiswa kalau nggak punya ilmu. Tidak. Gitu Saya loh. makanya saya tadi Saya menjelaskan tetap ada saya berapa berjuang poin. kawan-kawan Sekarang mahasiswa. gini, saya Terus mau kan izin jalanannya. Bang Noel, kita tahan Problem dulu. bangsa Saya ini ada di tangan kawan mahasiswa. Bro, Baik. kita ke orientasi Boni Harga ini bagus, rekonsiliasi saja. Ini kan, ini masalah. Tapi bagaimana mau rekonsiliasi, brother, again ya.
ada menteri yang sangat menghina menurut perspektif umat Islam, nggak dipecat atau nggak ditegur. Ada yang mau ya ini aku diam dulu, kamu jangan kebantah. Bergantian, Jadi Bapak. dalam Bukan, pengertian Bang. itu, Itu. saya berharap untuk ada rekonsiliasi itu bagus, tapi harus ada tindakan hukum dari presiden, ketegasannya. Tentang 3 periode, dia udah ngomong nggak mau. Kenapa anak buahnya yang ngomong begitu didiamkan saja? Nggak ada penegurannya dan lain sebagainya. Menteri yang menghina ajan sama dengan gonggongan anjing juga, kenapa nggak ada tegurannya? Dan lain sebagainya lah, banyak. Luhut juga yang ngomong bohong begini, nggak ada tegurannya. Jadi bagaimana mau rekonsiliasi kalau pemimpinnya tidak mengkondisikan untuk itu gitu loh. Jadi kita ini jangan dianggap rewel. Saya dukung Jokowi luar biasa jika dia benar. Saya ini kalau oposisi fungsional. Bang Egy. Fungsi-fungsi yang nggak benar saya lakukan supaya benar. Kalau sudah benar saya dukung gitu loh. Bang Egy, Bang Boni. siap jadi juru bicara Presiden Jokowi? Pertanyaannya Coba rasanya tanya. kurang relevan ini. Pertanyaan. Bang Boni Hargen. Kalau ente Jokowi gue jawab, lu bukan Baik. Jokowi Nah, gimana lu? Bang Gini. Boni Hargen, Silakan, silakan. Saya ini kan pekerjaan banyaknya belakangan ini kan ngajar ya, otomatis saya harus sense sebagai akademisi harus lebih nonjol lah ya. Di tengah situasi, berulang-ulang dalam banyak presentasi, seminar dan apa, saya selalu katakan bahwa situasi kita hari ini cukup serius. Ada ketegangan yang tinggi antara dalam relasi state society relationship itu. Hubungan negara masyarakat ada ketegangan yang tajam. Ini harus diatasi, kalau enggak demokrasi ini ambruk ke depan. Kenapa? Demokrasi hanya bisa dibangun dalam 3 pilar kan. Civil society, pasar, dan negara. Ya orang bilang media pilar keempat. Ya tapi bahwa kalau 3 ini tidak sinergis dan relasinya juga tidak berimbang, ini bangunan demokrasi bisa roboh. Partai politik. Ya, maka saya kira semua elemen sosial politik hari ini harus concern bicara soal rekonsiliasi. Kita mengarah ke sana saja. Setelah rekonsiliasi baru kita pikir, kalau suara rakyat dan DPR sebagai wakil mereka mengatakan, ayo kita amandemen konstitusi yuk. Lanjutkan apa yang dibilang menteri itu, kita bikin 3 periode. Saya kira itu juga dinamika demokrasi. Kan nanti soal rakyat mendukung atau tidak kan? Enggak masalah lah itu. Tapi kalau misalnya menurunkan Jokowi sekarang itu inkonstitusional. Kita akan lawan tidak bersama itu. melawan konstitusi kan Iya. tidak diatur. Kecuali kalau konstitusinya juga diamandemen Jadi kan. Bang Boni saat ini teman-teman mahasiswa kalau mau bersuara mengeluarkan aspirasinya monggo silahkan ya Bang ya. Ya Tanpa persoalannya ditentang, sekarang tanpa ada adalah underestimate tadi. persoalannya sekarang adalah ketika demonstrasi mahasiswa turun, banyak yang bukan mahasiswa juga turun. Lalu terjadilah pemukulan di ruang publik, sebuah adegan kekerasan yang dipertontonkan terhadap Ade Armando. Nah di situ sebuah penodaan dan pemerkosaan terhadap ruang publik, terhadap akal sehat Konteks itu dan terhadap demokrasi. Ade Armando juga melakukan kekerasan yang berupa verbal. Lupakan Betapa itu, Bang. dia sinis dan Betul. kesan anti Islam luar biasa. Itu betul. Itu kekerasan Lupakan- verbal namanya. Tapi kita nggak bisa parsial Bang, begini maksud saya begini. Nggak ada urusan boleh Maksud nggak saya boleh. begini, Itu itu spontanitas. Maksud saya gini, kita berpikir harus komplit, jangan parsial. Injak pantatnya kok Berpikir yang geger otaknya. Jadi berpikir gimana? parsial itu mau saya gini Bang. Ketika Ade menjadi korban kan dia terluka parah tuh. Sampai darah disedot dari otaknya kan. Dokter Made itu kalau nggak salah yang operasi itu di Siloam. Ketika ketika Ade Armando jadi korban dikeroyok habis, kan dia korban. Solidaritas kemanusiaan menuntut kita untuk juga solider terhadap dia. Bahwa dia punya persoalan lain yang menurut teman-teman ini serius, itu bisa dilupakan sejenak. Kita harus turut prihatin dulu. Tapi kan saya perhatikan di medsos, orang tidak pernah prihatin tapi langsung ngegas. Siapa daftar berikut yang harus digebuk, disembelih? Bahasa Karnawijaya, Profesor Kimia itu, disembelih atau dibedil kan. Lalu saya temukan juga berapa foto dia lagi Baik. tembak-tembakan. Jadi main sekarang senjata. poinnya bahwa Bapak sepakat rekonsiliasi. Catatan demokrasi akan Rekonsiliasi segera kata- kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami.